Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pengejaran pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan ini terus dilakukan. Tidak hanya polisi, keluarga, bahkan warga juga membantu untuk pencarian dengan membuka posko-posko pemuda untuk mengantisipasi pergerakan dari pelaku. Tim gabungan mencari pelaku IS yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pencarian dilakukan di kawasan hutan di Kecamatan Duo Kali Sabaleh, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi pun menyisir pondok-pondok di sekitar perkebunan. Warga juga mengaktifkan pos-pos kamling di kampung-kampung untuk mengantisipasi pelaku kabur ke permukiman warga. Pemirsa, tim Opsnal Gagak Hitam Polres Padang Pariaman bersama Polda Sumatera Barat ini melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan Nia, seorang gadis penjual gorengan. Tim menyisir kawasan di perkebunan hutan di Kecamatan Duo Kali Sabaleh, Kayu Tanam. Tim Opsnal dibagi di beberapa titik pencarian. Ini bertujuan untuk mempersempit wilayah pencarian agar pelaku bisa segera tertangkap. Baik, kita akan langsung berbincang dengan Gumaria Anita, ini selaku dari tante korban yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Gumaria Anita. Selamat pagi. Sebelumnya kami turut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa dari keponakan Ibu Anita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi juga. Ya, Ibu Anita, saat ini juga pelaku ini masih dicari oleh pihak kepolisian, bahkan pihak keluarga dan juga warga. Tapi kalau dari sisi keluarga sendiri, mengenal nggak sih pelaku ini seperti apa? Apakah memang juga termasuk keluarga di sana atau bagaimana? Kalau mengenal secara langsung enggak ya Mbak, soalnya kami kan tetangga kampung sebelah gitu, beda kampung. Hanya tetangga kampung gitu, tapi kalau tahu orangnya ya tahu gitu. Gitu aja Mbak. Pernah tidak mungkin sebagai tante dari almarhumah Nia ini, Ibu Anita pernah melihat dia berada dekat-dekat dengan korban pada saat itu mungkin atau beberapa hari sebelumnya? Kalau untuk dekat sih enggak ya, tapi dia tuh pernah saya lihat itu ada 2 kali deh lewat di rumah kami itu kan ada jalan tuh, jalan kampung. Nah, dia tuh pernah bawa anjing gitu. Orang sini kan kebiasaannya pagi-pagi tarik anjing gitu kan. Nah, dia pernah lewat, jadi tahu wajah kayak gitu aja. Kalau kenal sih enggak gitu. Gitu, Mbak. Ya, korban sebelumnya sempat bercerita mungkin kepada pihak keluarga pernah merasa diganggu nggak oleh pelaku, Bu? Enggak ada. Kalau Nia itu anak kami nggak pernah yang namanya cerita diganggu karena dia jualan dia tuh dari dulu dari kecil ya hari-harinya ya lewat situ gitu. Aman-aman aja, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa gitu. Gitu, Mbak. Jadi biasanya berangkat jam berapa Bu Anita dan pulang lagi ke rumah itu jam berapa? Kalau menjual gorengan. Kalau dia berangkat jualan gorengan itu berkisar jam 3 paling cepet, itu jam setengah 4 paling telat gitu. Dan kalaupun kalau pulang berjualan dianya nanti berkisar jam 6 sore. Jam 6 sore ya? Ya, berarti Ya, saat kalau itu pulang. kondisinya memang keponakan Anda ini sudah menghilang berapa hari, Bu? Maksudnya Mbak? Iya, saat sebelum ditemukan kan biasanya keponakan Anda memang biasa berjualan melewati lokasi yang ditemukan tempat korban dikuburkan begitu kan ya. Nah, saat itu Ya. kondisinya memang korban sudah menghilang berhari-hari atau bagaimana? Kronologinya mungkin boleh diceritakan sedikit, Ibu. Oh ya. Awal hilangnya itu, awal nggak pulangnya itu hari Jumat. Cuaca itu hujan deras, nanti berhenti hujan lagi gitu suasananya. Awal dia nggak pulang. Kecemasan timbul setelah malam karena enggak juga sampai di rumah gitu. Nah, sepupu saya nelpon saya. Dia nanya, ada Nia enggak Uni di rumah? Kata gitu. Terus saya bilang enggak ada. Ya udah, semalam itu juga kami mencari gitu kan.
Awalnya saya pergi sama kakaknya, terus ibunya langsung melapor sama aparat daerah gitu, yang kayak kami namanya Babinsa, Wali Korong kayak gitu. Terus pemuda-pemuda di sini. Dan nianya dicari itu sama pemuda sampai jam 3 malam. Karena keterbatasan cahaya juga, senter juga ya. Jadi dilanjutkanlah keesokan hari, yaitu hari Sabtu. Karena kejadian ini adalah hari Jumat, jadi Sabtunya itu pagi Jumat, ya. kami cari lagi gitu, dan secara Ya. tidak sengaja ditemukan sama Rumadi, yaitu barang bukti gorengan, sandal sebelah, terus kain untuk letakkan di atas kepala, penahan beban di atas gitu kan, sama jilbab. Nah, setelah itu Baik. ditelusuri terus gitu kan, berjalan terus. Akhirnya tim SAR datang, kepolisian juga udah mengusut gitu kan. Dilanjutkan lagi karena tidak ketemu, dilanjutkan keesokan hari yaitu hari Minggu. Itu mulai start itu udah pagi juga mulai start kaminya, keluarga juga udah Baik, start baik, Bu. pagi-pagi, semua penduduk begitu. Baik. Dan akhirnya ketemunya di Berarti hari ditemukan Minggu Minggu ya? sore. Oke. Ya, hari Minggu sore siap asyar. Ya, baik. Gitu, Ibu Mbak. Anita, tadi Ibu sempat katakan bahwa memang tidak terlalu mengenal, tapi sempat melihat beberapa kali sosok itu ya. Tapi berdasarkan informasi, benar tidak Bu Anita, ada orang juga yang sempat melihat pelaku ini lari ke daerah-daerah perbukitan begitu dan dilaporkan ke pihak kepolisian untuk segera dicari ke arah situ? Kalau dari informasi, iya. Saya akan selalu mengumpulkan informasi dari tim-tim pencarian, walaupun itu tim SAR, tim Tagana ya. Terus dari pemuda-pemuda, memang dia melakukan pelarian dan itu ada dilihat oleh ibu-ibu yang saya tahu informasinya gitu. Waktu dia mau panen cabai, tapi nggak jadi karena melihat sosok itu gitu. Terus kabur lagi, baik. keesokannya juga ada lagi saksi yang melihat gitu, tapi dia kabur lagi gitu. Gitu, Mbak. Ya, ya. Baik. Berarti harapan Baik. dari keluarga ingin segera ditemukan, diberikan keadilan ya, karena melihat pelaku ini Iya. juga seorang residivis dengan kasus pencabulan juga ya, Betul. Bu ya. Baik, terima Ya, kasih Ibu ya. Bu Marianita. Ya. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Gumaria Anita selaku Merupakan tante korban atau ya. keluarga sudah berbagi informasi. Sekali lagi kami turut berbela-sungkawa atas kejadian Iya. yang menimpa keluarga Anda. Assalamualaikum. Kita juga harapkan ya tersangka ini segera ditemukan dan diadili dengan hukuman seberat-beratnya ya atas Iya. perbuatannya ya.